teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Video kali ini saya ingin membuat video tentang analisa candlestick lagi ya. Ada beberapa chart yang belum saya buat videonya, tapi analisanya sudah saya buat. Dan sekedar tambahan informasi teman-teman, bagi kalian trader pemula ataupun yang ingin belajar trading, di sini ebook Plankton Trader sudah selesai saya susun ya. Ini adalah ebook standar yang bisa meningkatkan efektivitas trading kalian. Tentunya jika kalian berada masih di 50-50, kalian setidaknya bisa naik ke 75% winning rasionya ya. Setidaknya 66% winning rasio bisa kalian dapatkan jika kalian sudah selesai mempelajari ebook ini ya. Cuma untuk konsisten masih perlu proses, karena konsisten itu menyesuaikan kembali dengan jati diri kalian masing-masing. Karena di sini hanya teknik-teknik, dan teknik itu perlu disesuaikan dengan teknik yang mana yang sesuai dengan kepribadian kalian. Kalian orangnya agresif, kalian orangnya lembut ya, itu berbeda lagi penanganan dan tekniknya yang sesuai yang mana ya, tergantung diri kalian ya, karena nggak sama antara saya dengan kalian. Kemudian e-booknya bisa kalian dapatkan di sini ya, di website saya planktontrader.com. Ini bagi kalian yang ingin menggunakan e-book saja ya, karena kalau untuk belajar di video juga bisa, sudah di YouTube semua. Dan kalian di sini klik menu e-book ya di website saya. E-book ini ya. Kemudian kalian cari di order form di sini ya, di bawah ini. Kalian kasih nama, email, dan mode pembayaran. Ya, e-booknya memang tidak gratis ya. Dan ini adalah investasi kecil bagi kalian yang ingin sukses di dalam dunia trading ya. Nah, di sini ingat, e-book ini tidak akan berguna jika Anda tidak mempelajarinya. Doa, usaha, sabar. Semoga investasi kecil Anda atas e-book ini bisa memberikan profit yang sebesar-besarnya. Oke, di sini sekedar screenshot ini teman-teman ya. Ini adalah trading saya di tahun 2019 di binary. Dan ini adalah trading saya di tahun 2021. Memang ada loss juga ya di sini, tetapi memang tidak separah dan sekacau di tahun 2019. Untuk menghasilkan ini semuanya sudah saya tuangkan di ebook ya. Semuanya saya tuangkan di ebook. Untuk teknik-teknik lain mungkin yang spesial ya, belum saya kasih di ebook. Di ebook ini hanya untuk standar yang harus dipahami. Karena untuk teknik spesial itu yang di ebook ini harus paham semua, seperti itu. Nanti akan saya buat lagi khusus untuk setiap teknik ya. Tetapi ini harus dipahami dulu untuk menghasilkan persentase profit yang lumayan bagus ya. Karena di sini kalau kayak gini, profitnya ini kita mau untung susah ya. Lihat. Tapi kalau kayak gini, ini udah berada di atas 70% ya. Tapi target saya ada di 80%. Untuk saat ini bisa dibilang di 70% ya. Dan itu aja teman-teman informasinya. Mungkin di kalian yang belajar di YouTube ini, di YouTube saya videonya kurang terorganisir ya, karena memang ada live trading, ada video tambahan, video intermezzo ya. Jadi mungkin teman-teman pemula akan bingung ya, mulai belajar dari mana, seperti itu. Jadi bisa kalian gunakan e-booknya sebagai referensi. Dan juga websitenya bisa diklik di sini ya, di deskripsi Plankton Trader. Di setiap video deskripsinya ada di sini ya. Kalau ini untuk broker saja ya, untuk yang mau daftar atau mau menggunakan link saya untuk broker. Oke, itu aja teman-teman.
Karena kalau misalkan analisa seperti ini bagi orang yang baru tahu video saya itu akan sedikit bingung ya. Karena di sini ada istilah ya yang saya gunakan sendiri. Jadi di ebook ini saya susun ya. Sudah saya dari awal. Di sini ada daftar isi ya yang bisa kalian eh, pelajari atau kategorinya ya. Mulai dari platform, indikator, ini. Untuk mencapai hasil trading seperti gambar tadi, kalian harus menguasai semua ini, teman-teman ya. Momentum, wave, candlestick, chart pattern ya. Semua ini termasuk psikologi, termasuk bagaimana latihannya ya sampai konsisten. Kemudian manajemen resiko, mekanisme trading, dan ini semua teknik-teknik ya. Semua teknik, fake breakout dan lain sebagainya. Semua ada di ebook, dan di bagian akhir sini ada analisa-analisa saya. Ada feedbacknya juga ya. Feedback ketika analisa, saya buat feedback apa yang harus dicari ketika marketnya seperti itu. Dan ini bisa feedbacknya dicari juga di website ya. Tapi saya baru mulai melakukan upload di website ya. Contohnya di sini seperti itu ya. Karena di YouTube terlalu panjang nanti videonya untuk membaca feedback. Oke, itu informasi teman-teman. Sekarang saya mau analisa candle yang nomor berapa ini, dari atas ke bawah ini ya. Ini ya. Oke, kita mulai ya. Oke, di sini ada sekitar 24 menit ya. Nah, kalau kalian sadari dalam 24 menit ini ada beberapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ada kurang lebih 9 entry yang bisa kalian lakukan dalam 24 menit di binary option ya. Kalau untuk forex, kalian usahakan candlenya ini durasinya 1 bulan atau 1 minggu, karena akan memberikan pips yang bagus ya. Contoh di sini ya, kalau kalian sell kan risk rewardnya lumayan ya. 1 banding berapa ini? 1 banding 5 mungkin ya. Seperti itu. Oke. Nomor 1 kita mulai ya, langsung nomor 1 ya. Nomor 1 candlenya itu adalah inverted bullish hammer. Oke, seperti biasa market dulu ya, market. Oke, di sini seperti uptrend ya. Karena EMA yang lain ada di bawah, jadi ini uptrend. Dan ini adalah akhir dari uptrend ya. Inverted bullish hammer di 2 deviasi 1. Maksud saya 2 deviation BB ya, Bollinger Band. Itu cenderung merupakan akhir tren ya. Apalagi di sini udah ada bullish. Kalau ada inverted bullish hammer, rejection dari deviasi 1, deviasi 2 ya, maka kalian jangan open penerusan ya, itu udah salah. Kalau inverted bullish hammer di uptrend setelah retracement baru boleh penerusan. Oke, ini bearish engulfing, selling pressure. Oke, nomor 1, nomor 2 kita tunggu ya. Kita nggak tahu candlenya. Dan ternyata candlenya bearish engulfing, reversal dari 2 deviasi Bollinger Band. Kalian lihat ini engulfing, wick atas, wick bawah. Ini sama dengan engulfing yang pernah saya jelaskan di chart nomor 33 ya. Wick atas, wick bawah. Ini adalah engulfing yang lemah, tapi dia engulfing ya. Dia reversal tapi dia lemah. Maka wajib menunggu retracement. Ini adalah retracement candle. Karena candlenya tidak signifikan, dia close di 50% body, nggak ada rejection. Berarti selanjutnya bisa di sell karena di sini ada yang namanya bearish engulfing. Kemudian kita tunggu nomor 4 ini nggak meyakinkan ya. Dia tunggu nomor 5, ternyata nomor 5 adalah juga merupakan candle retracement.
Tapi ini kita abaikan aja ya, karena kita nggak tahu ini candlenya kayak kecil begini. Kemudian kita tunggu nomor 6, ternyata candlenya adalah hammer bearish ya, seperti shooting star. Tapi dia tidak menembus ini ujung dari bearish engulfing, dimana ini adalah merupakan SCI support ya. Ini istilah baru ya. SCI itu ya significant candle ya, itu aja, significant candle identification. Jadi ini adalah engulfing bearish, kalau digabung dia jadi doji bearish ya. Dan doji bearish closing di sini, opening di sini, closing di sini, ekornya panjang. Jadi ini penting ya, support. Karena dia tidak menembus ya. Di sini kepalanya datar, trennya juga up ini ya. Maka kita bisa open posisi buy di sini. Di sini perlu diperhatikan ya, ini trennya up ya, tetapi posisi dari middle Bollinger Band dengan EMA ini perlu disadari juga ya. Ini posisi yang bahwa tekanan udah lemah ya. Tapi dia masih up, tapi dia lemah karena 20 EMA ada di bawah dari middle Bollinger Band. EMA ini 20 EMA lebih cepat dari middle Bollinger Band. Harusnya dia kalau memang kuat dia ada di atas ya, di atas dari middle Bollinger Band. Kalau udah di bawah ini ya, maka trennya akan begini ya. Dia akan ranging. Walaupun memang rangingnya agak mengarah sedikit ke uptrend, karena memang tren besarnya ini 50 EMA masih menunjukkan arah atas. Oke, nomor 7 itu bisa di buy ya. Di sini nomor 6, 20 EMA tidak di posisi strong di bawah middle BB ya. Kemudian di sini ada bisa di buy, tapi di sini agresif ya. Agresif trade berdasarkan analisa SCI ini dan tekanan. Oke, di sini terbentuk bullish engulfing. Kemudian nomor 8 kita jangan entry buy karena bullish engulfingnya nggak jelas di sini ya. Closingnya di bawah wick. Kemudian nomor 78 membentuk higher high higher low, tapi ini adalah dikategorikan gagal. Kenapa? Karena closingnya masih di ekor ini ya, masih di resisten, marketnya ranging, area deviasi 1 cenderung akan reversal ya. Oke, nomor 9 itu bearish, closing di opening itu saya ragu juga. Kemudian nomor 10 kita lihat dia breakout ya, breakout dari SCI support ini, tapi karena tekanan up kita utamakan cari yang uptrend ya, karena ini kita nggak tahu ya. Kalau dia balik ke sini mungkin kita bisa sell, tapi ternyata dia nggak balik, ya udah jangan di sell ya. Ternyata nomor 10 ragu karena ini hammer besar ya, bearish besar di area ranging, ini sangat berbahaya. Kemudian di bawah ini juga ada deviasi 1 yang bisa menimbulkan reversal, jadi kita tunggu di nomor 11. Nomor 11 rejection ternyata dari deviasi 1. Dan ini merupakan open posisi buying pressure ya. Jadi di sini bisa di buy karena ini buying pressure dari deviasi 1, tren masih up ya. Oke, nomor 10, 11, 12 membentuk yang namanya morning star. Ya, di sini fake breakout dalam bentuk morning star. Harusnya di sini bisa di buy ya, tapi kenapa saya nggak buatkan? Karena memang saya melihat di sini juga ada tren ya. Ini 3 candle bearish ini, siapa tahu di sini nanti terjadi fake breakout lagi. Jadi saya nggak kasih tanda entry buy di sini. Kemudian 12-13 membuat lagi yang namanya higher high higher low. Lihat nomor 13 closingnya di deviasi 1. Dia tidak menembus ini opening dan closingnya dari nomor 9 dan 8. Jadi di ranging market ini dikategorikan gagal juga ya. Cuma dia hasilnya doji ya di sini. Kalau entry sell di atas opening, kalau ini kita putuskan gagal, ini kita profit
Oke, kemudian nomor 14 itu kita nggak entry di sana, kita tunggu apa yang terjadi. Nomor 14 itu SCI lagi ya, itu specific candle, identifikasi specific candle ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan specific candle identification ya. Oke, doji di area deviasi 1. Ini adalah ranging market, maka wajib menunggu petunjuk ya, karena bisa jadi up, bisa jadi down ya. Ternyata dia menghasilkan selling pressure. Kenapa selling pressure? Karena setengah ekor dari nomor 14 seperti teori doji ya adalah merupakan resisten, dan ini membentuk bearish candle ya. Ini area ranging, maka ini bisa dilakukan sell. Kenapa? Karena deviasi 1 sudah ditembus balik ya, artinya closing di deviasi 1. Ini nggak akan jadi backup ya, karena memang di sini ada higher high higher low. Ini ada strong up, akan terjadi strong down ya. Strong down akan terjadi strong up, seperti itu. Walaupun dalam 2 candle atau seperti ini ya, 3 candle. Lihat di sini akan terjadi strong up lagi ya. Itu yang terjadi pada ranging market. Makanya kalau ranging market setelah nomor 16 ini sell, candlenya besar, jangan open posisi turun ya, karena ini bukan strong market, ini adalah ranging market. Oke. Kemudian nomor 16 kita tunggu, kenapa saya buy di sini? Oh ya, ini deviasi dari deviasi 1 Bollinger Band. Ini adalah area reversal di mana sebelumnya ada evening star. Jadi kalau ada deviasi 1, ada evening star, ranging market, ini layak sekali untuk open posisi buy. Tapi ini memang sedikit agresif ya, karena ini masih bearish. Tapi analisanya adalah market ranging. Kalau memang evening star di sini mau ditembus, dia akan ditembus ke bawah ya. Karena evening ini morning ya, sorry kok evening. Morning star adalah merupakan ciri dari support yang kuat. Support ataupun resisten yang kuat. Morning star adalah support yang kuat. Kalau evening star adalah resisten yang kuat. Sama dengan engulfing ya. Kalian lihat di sini ada engulfing, maka kalau ditarik garis, nah di sini akan terjadi rejection. Kenapa? Karena ini kuat. Kenapa? Karena ini kuat ya. Terus di sini juga ada ini reversal, tapi cuma 1. Tapi ini ditembus, akhirnya balik lagi ya, fake breakout seperti itu. Oke, lanjut nomor 17, ini bisa di buy ya. Dan ternyata itu adalah candle yang namanya pola piercing ya. Kebalikan dari engulfing. Kenapa di sini bisa di buy? 1, karena tekanan dari deviasi 1 market ranging dan dia close di atas dari 20 EMA. Nah, sini 20 EMA. 20 EMA masih agak condong ke atas. Jadi dia bisa reject di 20 EMA dan bullish. Karena pertimbangannya adalah di ranging market jika terjadi higher seperti ini, lower high lower low, higher high lower, higher high higher low, lower high lower low, maka ini adalah ranging strong up, strong down, strong up, strong down, strong up ya. Jadi ini bisa di buy. Untuk nomor 3-nya, candle ketiganya jangan ya. Walaupun di sini bullish, tetapi saya ragu karena ini rejection inverted bullish hammer di deviasi 2 dan ini udah merupakan resisten. Siapa tahu ini akan menjadi bearish, saya kan nggak tahu. Tapi kalau kalian lihat rejection di sini, ini bisa langsung di buy. Tapi saya nggak sarankan loh ya, karena ini memang kayak di sini nanti higher high higher low, candlenya begini, higher high higher low, candlenya begini, higher high higher low, candlenya begini. Tapi mungkin ini karena udah 3 ya. Oh iya, ini karena ini. Karena di sini ada yang namanya evening star ya. Evening star adalah resisten yang kuat. Ketika dia di break juga berbarengan dengan deviasi 1 di sini, maka dia akan menjadi support yang kuat. Ya, mungkin itu alasannya kenapa candle ini bisa di buy. Oke, di sini saya
nggak kasih ya, karena pada saat analisa kayak saya nggak melihat ini ya. Ini juga, wah berarti ini kuat banget, ini harusnya bisa ya. Oke, kemudian nomor 19 itu kita tunggu ya, karena udah 3 candle bullish, ranging market bisa jadi bearish kayak gini. Kita tunggu. Ternyata di sini muncul pola yang namanya inside bar di ranging market, double top, inside bearish wick candle. Oh oke, ini di dalam candle merah ini nomor 20 ini ada double top ya. Kalau kalian cari di time frame 5 detik ya. Saya sempat observasi di sini. Kenapa dia ini turun? Karena di sini ada double top ya formasinya. Karena dia merupakan fake breakout dari level ini. Seperti itu. Kalau dia fake breakout pasti ada level signifikan. Ini kayak tadi itu di sini ya. Di SCI ini kan fake breakout. Kemudian ini lagi ya di sini. Pasti ada level fake breakout. Oke, nomor 20 itu candlenya adalah inside bar, maka nomor 21 candlenya bearish. Tetapi saya tidak kasih di sini sell karena memang ragu-ragu juga ya. Itu. Kemudian nomor 21 adalah konfirmasi ya. Konfirmasi ini adalah merupakan lower high, lower low. Ketika dia strong up dalam ranging market, maka dia akan terjadi strong down. Tentunya akan ke deviasi 1. Maka di sini kita bisa sell dengan mengandalkan dari deviasi 1 bagian atas ya. Kenapa? Karena dia udah menembus level ini. Level closing dan opening serta level di sini. Setengah dari wick ini kan sebelumnya adalah resisten. Ini udah ditembus, maka di sini bisa di sell. Kemudian nomor 22 itu candlenya buying pressure ya. Buying pressure, posisinya ranging market strong up, strong down. Setelah 3 candle, apa yang terjadi? Buy, bisa di buy di sini ya. Karena di sini juga ada buyer pressure dari deviasi 1. Selanjutnya setelah candle ini adalah candle bullish ya. Close di bawah dari ini deviasi 1. Maka di sini bisa di buy lagi. Kenapa? Karena di sini membuat yang namanya double bottom ya, double bottom. Dan ini candle ini harusnya bearish untuk menembus ini 20 EMA dan middle Bollinger Band, tetapi dia bullish dengan wick yang lebih panjang ke atas. Maka itu adalah buying pressure dan bisa di buy. Setelah sebelumnya juga ada tren yang kuat ya. Tren yang kuat. Kenapa tren ini kuat? Ya, karena yang ditembus ini. Berarti di sini wajib mencari yang namanya fake breakout ya. Karena ini tidak lain adalah fake breakout juga. Nomor 24. Nomor 22, 23 dan 24. Oke, itu teman-teman ya penjelasan saya tentang chart pattern pada nomor 32 ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Mungkin ada yang belum saya baca, saya mohon maaf ya. Karena saya langsung aja menjelaskan ya, karena chart ini sudah saya buat sebelumnya. Oke, di sini sebenarnya ada feedback yang bisa diambil ya. Dan feedback itu saya jelaskan di website ya, nanti saya upload ya. Di sini ada feedbacknya. Sama seperti contoh feedback di nomor berapa? 30 ya. Ini kayak gini feedbacknya ya. Jadi pada saat di sini apa yang perlu kalian cari di ranging market, kalian cari fake breakout ya. Ini bagus banget, fake breakout, retracement, trend continuation, fake breakout, continuation, fake breakout, continuation, fake breakout, continuation ya, fake breakout lagi. Dan usahakan mencarinya di area deviasi 2, deviasi 1 itu aja ya. Kalau nggak di bawah ya di atas ya. Itu dibolak-balik aja kalau marketnya ranging kayak gini setelah uptrend panjang.
Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya. Mudah-mudahan memberi manfaat. Saya ucapkan salam trader.